Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kematian yang bukan kematian yang sesungguhnya, tapi itu dialami oleh banyak orang. Orang yang hidup belum tentu tidak mengalami kematian. Belajar dari kejatuhan manusia pertama, bahwa ternyata ketika manusia pertama tidak melakukan seperti yang Allah kehendaki, maka saat itu mereka mengalami kematian. Bukan kematian fisik, tetapi kematian rohani. Dalam hal ini keterpisahan dengan Allah. Kematian fisik bukan hal yang tragis, karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Itu kematian fisik, mengakhiri kehidupan di dunia ini. Itu akan dialami semua orang. Tetapi itu bukan sesuatu yang tragis. Tetapi yang tragis jika selama kita hidup, kita telah mengalami kematian rohani. Itu yang artinya orang hidup tetapi telah mengalami kematian yang tidak seharusnya, yaitu keterpisahan dengan Allah. Dan ini dialami oleh banyak orang Kristen. Apa definisi kematian rohani dalam konteks yang saya sampaikan ini? Kematian rohani dalam konteks yang saya sampaikan ini adalah keterpisahan manusia dengan Allah yang diakibatkan oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian rohani yang saya sampaikan dalam konteks dalam renungan doa pagi ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Allah. Itu yang kedua. Jadi ketika seseorang tidak mampu merasakan kehadiran Allah, maka saat itu dia tidak lagi mampu untuk melakukan kehendak Allah. Karena hanya orang-orang yang mampu merasakan kehadiran Allah yang akan mampu melakukan kehendak Allah presisi setiap hari, setiap saat. Orang-orang yang mampu merasakan kehadiran Allah, yang akan memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dia akan menjaga perasaan Tuhan. Dia akan menunjukkan pikiran perasaannya hanya kepada Allah. Pikirannya hanya melayani pikiran Allah, dan perasaannya hanya melayani perasaan Allah, dan kehendaknya hanya melakukan kehendak Allah. Tidak ada perasaan palsu, tidak ada pikiran palsu, dan tidak ada kehendak palsu. Kenapa? Karena dia mengurung dirinya dalam hadirat Allah, karena kesadaran yang tinggi akan kehadiran Allah. Kemampuan merasakan kehadiran Allah ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang. Mungkin Anda berlomba-lomba hari ini memiliki kecakapan apapun, kemampuan apapun. Anda boleh punya kemampuan melayani dengan bermain musik, berkhotbah. Anda punya kemampuan untuk mungkin IT. Anda punya kemampuan yang lain, kecakapan apapun. Tapi Anda tidak boleh tidak memiliki satu kemampuan. Kemampuan merasakan kehadiran Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang akan mampu merasakan kehadiran Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang akan memiliki mata batin untuk selalu melihat bahwa Allah hadir dalam kehidupannya. Ada mata Allah, ada mata Tuhan yang terus-menerus melihat, menjaga, melindungi, dan mengurung kita sehingga kita terjaga dalam hadirat Allah. Kita terkunci dalam hadirat Allah. Pikiran kita terkunci dalam hadirat Allah. Perasaan kita terkunci dalam hadirat Allah. Dan kalau pikiran perasaan kita terkunci dalam hadirat Allah, dengar, maka kita hanya akan memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Maka kita hanya akan memiliki kehendak Allah.
maka kita hanya akan memperagakan pikiran perasaan Allah dalam hidup kita. Orang yang tidak mampu merasakan kehadiran Allah, itu seperti orang yang hidup tapi dia adalah jenazah yang sedang berjalan, mayat yang sedang berjalan. Anda boleh bilang saya masih memiliki kehidupan, tapi kalau Anda tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah, dengar baik-baik, maka saat itu Anda telah memiliki kehidupan yang bukan kehidupan Allah. Pasti bukan kehidupan Allah yang kita jalani. Anda pernah lihat mayat atau jenazah? Jenazah tidak mampu merasakan kehadiran orang sekitar. Sekalipun itu pasangan dan orang dia cintai, dia tidak mampu lagi merasakan kehadiran orang di sampingnya. Terkujur kaku. Mari kita cek bagaimana keadaan rohani kita di hadapan Allah. Bagaimana keadaan jiwa, pikiran, perasaan kita di hadapan Allah. Alangkah bahagianya, betapa bahagianya ketika kita memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah. Kalau kita mampu merasakan kehadiran Allah, dengar baik-baik, kita memiliki kepekaan, kita mampu memahami pikiran Tuhan, kita akan mampu merasakan perasaan Tuhan, dan tidak mungkin kita mudah berbuat dosa. Yang ada adalah kita akan terus-menerus memproduksi perasaan-perasaan Allah. Kita penuh dengan belas kasihan, kita penuh dengan kemurahan hati. Pasti mulut kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan Allah, firman Allah, kebenaran yang akan membangun hidup setiap orang, yang akan menyebarkan kebenaran ke semua orang. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan Allah, kehadiran kita menjadi kehadiran Allah, dan kebahagiaan kita hanya satu, pasti hanya Tuhan. Orang yang mampu merasakan kehadiran Allah, pasti orang ini mampu merasakan kebahagiaan Allah. Apa yang membuat Allah bahagia? Pasti itu yang akan membuat dia bahagia. Dulu kita nyanyi yang lagu Engkau Gairah Hidupku, kita belum mengerti banyak kok. Orang yang mampu merasakan, menghayati lagu Engkau Gairah Hidupku adalah orang yang mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dan orang yang mampu merasakan kehadiran Tuhan pasti mampu merasakan perasaan dan cinta Tuhan kepada. Wah, bahagia sekali Bapak Ibu. Sangat bahagia. Bahagia banget. Sehingga kalau kita melihat jiwa-jiwa seperti mata Tuhan melihat, tidak boleh ada yang binasa. Amin. Enggak boleh ada yang binasa. Kita tidak mudah untuk menghakimi orang. Kita tidak mudah untuk menyakiti orang. Tidak mudah. Kita memiliki saldo pengampunan. Kita memiliki saldo belas kasihan. Kita memiliki saldo kemurahan hati. Dan kita punya saldo iman. Kita punya saldo pengharapan. Kita punya saldo keberanian menghadapi apapun, termasuk maut. Amin. Waduh. Kenapa? Karena ketika kita mampu merasakan kehadiran Allah, yang ada adalah kepercayaan diri yang dibangun di dalam Allah, dan kita akan mampu menghadapi apapun persoalan kita.